Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andro Eka Rahmat, 16324031. Saya dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, di video ini saya akan menjelaskan aplikasi sederhana yang saya buat, yaitu sebuah game terminal yang saya beri judul Dungeon Inventor. Game ini adalah game petualangan berbasis teks. Kita berperan sebagai seorang petualang yang masuk ke dungeon, bertemu monster, bisa menyerang, menggunakan potion, kabur, dan pada akhirnya menghadapi final boss, yaitu Ancient Dragon. Game ini saya buat menggunakan JavaScript murni tanpa HTML atau CSS. Dan game ini juga sudah mencangkup seluruh komponen UTS, yaitu objek, array, function, ES6 method, loop, conditional, dan asynchronous, atau promise dan assigns, atau wait. Dan semuanya saya integrasikan dalam satu alur game yang saling terhubung sesuai instruksi dosen. Nah, saya akan langsung masuk ke bagian penjelasan kode-kodenya dan saya akan menjelaskan secara sederhana saja. Saya sendiri pada bagian pertama ini di cons RL, saya menggunakan modul bawaan yaitu Node.js bernama Redline untuk membaca input dari terminal. Lalu saya buatkan fungsi ax ini supaya input bisa digunakan dengan assigns atau await. Jadi jalur programnya lebih rapi. Nah, pada fungsi delay, saya membuat fungsi delay yang memakai promise untuk memberikan efek jeda pada cutscene narasi dan battle. Ini juga menunjukkan penggunaan asynchronous. Pada ketiga, game data player object yang mengandung array dan ES6 method, saya menggunakan objek player yang berisi nama HP, attack, dan inventory yang berupa array. Ada juga metode E6 yang bernama heal yang digunakan untuk menambah HP. Di dalam metode ini ada kondisional dan array manipulations. Nah, pada bagian monster ini saya membuat array berisi objek monster. Array ini digunakan untuk memilih monster secara acak ketika pemain melakukan eksplorasi. Terus yang kelima ini saya membuat objek final boss yang memiliki metode E6 bernama ultimate. Metode ini memberikan kesempatan 20% memberikan damage besar. Ini ya, 20 chance untuk memberikan damage besar kepada player. Pada narasi pembuka, saya membuat function opening naratif yang berjalan secara asinkronus. Di sini saya menggunakan wait delay juga agar setiap paragraf muncul satu persatu sehingga terasa sinematik. Pada bagian explore, function explore menentukan apakah player bertemu monster atau mendapat item. Jika monster yang dikalahkan sudah 3, otomatis final boss akan muncul. Nah, pada battle monster ini adalah loop utama. Battle menggunakan loop while, if, conditional if else, object player dan monster, memanggil metode E6 player heal, dan juga random damage dari monster. Ini semua. Nah, pada bagian final boss battle ini strukturnya mirip battle biasa, tetapi boss lebih kuat dan punya serangan ultimate. Serangan yang ultimate juga ini adalah random change. Jadi ketika pertarungan dimulai pun boss sudah bisa langsung mengeluarkan ultimate. Di ending juga saya menampilkan async function yang ending naratif yang menampilkan beberapa paragraf dengan delay agar terasa sinematik, sama seperti bagian paragraf yang tadi saya jelaskan. Nah, pada menu utama, main menu, kode yang saya tulis di bawah ini, menu utama menggunakan loop supaya game tetap berjalan sampai pemain keluar. Di sini pemain bisa memilih eksplorasi, memakai potion, atau menyimpan progress, atau promise, atau keluar dari game. Jadi Pak, aplikasi Dungeon Adventure ini sudah menggabungkan seluruh komponen UTS yang diminta dalam satu alur program yang menyatu. Tidak ada fitur yang berdiri sendiri dan semuanya dibuat menggunakan JavaScript murni di terminal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian
teman-teman sekalian dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penjelasan codingan tadi, berikut adalah outputnya. Sama seperti penjelasan saya awal, saya menggunakan delay agar teks narasinya tampil secara sinematik. Nah, petualangan dimulai. Di sini player akan memilih salah satu dari empat menu yang akan digunakan, yaitu eksplorasi dungeon, gunakan potion, simpan progress, dan science, atau keluar dari game. Kita menjelajah saja. Oh, mendapatkan healing potion. Kita menjelajah lagi. Monster muncul. Orc ya. Kita serang balik lagi. Gunakan potion dulu. Serang lagi. Oke, orc berhasil kalah. Kita lanjut eksplorasi dungeon. Kita lanjut lagi. Monster kalah. Right, alright. Aduh, lupa tidak ada potion inventory. Seperti yang saya jelaskan, bukan? Oke, right kalah. Nah, ketika monster tadi sudah kalah, otomatis final boss akan muncul, yaitu Ancient Dragon. Oke, di sini serang. Nah, lihat. Bosnya langsung mengeluarkan ultimate, damage-nya sebesar 50. Seperti tampilan codingan tadi. Sepertinya saya mendapatkan bad ending. Oke, demikianlah presentasi yang saya jelaskan. Terima kasih.